Assalamualaikum Bu Siti, saya Alvin akan menjelaskan kimia unsur yaitu gas mulia. Gas mulia sendiri merupakan gas inert yang sukar bereaksi untuk membentuk senyawa karena susunan elektron sudah stabil. Anggota gas mulia sendiri ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas-gas tersebut sebenarnya tidak berwarna. Warna tersebut bisa tercipta karena kondisi tertentu. Contohnya, pada neon berwarna orange kemerahan saat berada pada medan listrik. Elektron stabil sendiri identik dengan elektron valensi 2 atau duplet dan 8 atau oktet. Sekarang kita buktikan apakah gas mulia memiliki elektron 2 atau 8 tersebut. Pembuktian kestabilan gas mulia dari elektron valensi. Helium ada 2, neon ada 8, argon ada 8, kripton ada 8, xenon ada 8, radon ada 8 juga. Setelah kita lihat, helium memiliki elektron valensi 2 yang berarti duplet. Sedangkan neon sampai radon memiliki elektron valensi 8 sehingga dapat dikatakan oktet. Jadi sudah fix ya kalau gas mulia itu dilihat dari elektron valensinya sudah stabil. Lalu di mana sih kita dapat menemukan gas-gas mulia tersebut? Mari simak penjelasan berikutnya. Kelimpahan gas mulia di alam. Semua unsur-unsur tersebut dapat ditemukan di udara bebas dalam bentuk molekul monotomik kecuali radon. Molekul monotomik sendiri adalah molekul yang memiliki jumlah atom 1. Jadi indeksnya hanya 1. Kalau di atomik itu molekul yang mempunyai jumlah atom 2. Jadi indeksnya ada 2. Lanjut, gas mulia tersebut sudah bercampur dengan gas-gas lain yang berada di atmosfer. Gas-gas tersebut hanya bercampur, bukan bereaksi. Berikut adalah tabel konsentrasi gas mulia pada udara bebas dalam ppm. ppm sendiri adalah part per million atau bagian per sejuta. Misal ada 1 juta udara itu memiliki 9.340 gram argon. Lanjut. Argon ada 9.340 ppm, neon ada 18 ppm, helium ada 5,2 ppm, kripton ada 1 ppm. Yang paling kecil xenon ada 0,08 ppm. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memisahkan gas-gas mulia tersebut di alam yang telah bercampur. Memisahkannya dengan cara menekan sampel udara dengan kompresor sambil didinginkan. Lalu diekspansi. Ekspansi sendiri adalah pembebasan tekanan. Pada tabung pertama pendinginannya menggunakan air dingin atau air dengan suhu ruangan. Sedangkan pada tabung kedua pendinginannya menggunakan gas sisa ekspansi. Ekspansi sendiri menghasilkan 2 wujud. Ada gas dan ada cair. Yang gas akan mendinginkan tabung kedua, sedangkan yang cair akan dimasukkan ke dalam destilator yang nanti akan dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Berikut kita masuk ke dalam sifat-sifat gas mulia. Yang pertama adalah sifat umum gas mulia. Mempunyai 8 elektron valensi oktet, kecuali helium memiliki 2 elektron valensi duplet. Jadi gas mulia ini sukar menerima atau melepas elektron, artinya sukar mengadakan ikatan kimia, jadi bersifat inert, stabil, sukar bereaksi. Berwujud gas yang tidak berwarna, titik didih dan lelehnya rendah, terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik kecuali radon. Sifat fisika gas mulia. Saya membaginya ke dalam 2 kelompok. Ada yang kecenderungannya bertambah dari He ke Rn dan kecenderungannya berkurang dari He ke Rn. Yang pertama, kecenderungannya bertambah dari He ke Rn.
jari-jari atomnya. Jadi makin banyak konfigurasi elektronnya, maka makin banyak juga jari-jari atomnya. Jadi He mempunyai jari-jari elektron yang paling sedikit, sedangkan Rn yang paling banyak. Bisa dilihat dari konfigurasi elektron yang sebelumnya. He ada 2, Ne ada 28, Ar ada 288, dan seterusnya sampai Rn 28, 18, 32, 18, 8. Maka Rn mempunyai jari-jari atom yang paling besar. Berikutnya ada titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih sendiri dipengaruhi oleh Ar. Jadi ArHe itu yang paling kecil dan Rn itu yang paling besar. Berikutnya ada massa jenis. Massa jenis sendiri dari He ke Rn lama-kelamaan akan bertambah. Yang kedua, pada kelompok kedua ada kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu buah elektron dari kulit terluar. Jika kulitnya makin dekat dengan inti, maka energinya makin besar juga untuk melepasnya. Karena He mempunyai jari-jari atom yang paling sedikit, sehingga He paling dekat dengan inti, jadi energi ionisasinya yang paling besar. Sedangkan Rn, energi ionisasinya paling kecil karena jari-jari atomnya yang paling banyak sehingga jauh dari inti. Yang kedua ada afinitas elektron atau kecenderungan menerima elektron dari suatu unsur. Yang ketiga keelektronegatifan, kecenderungan menerima suatu elektron dari suatu senyawa. Keduanya tersebut dari He ke Rn berkecenderungan berkurang. Berikut saya akan membahas sifat kimia gas mulia. Gas mulia sangat stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Pada tahun 1962, Nair Berkeley berhasil mensintesis senyawa xenon yaitu XePtF6. Sejak saat itu berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis, seperti XeF2, RnF4, dan KrF2, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, hingga saat ini baru senyawa dari kripton, xenon, dan radon saja yang berhasil disintesis. Apa saja sih kegunaan gas mulia? Berikut adalah tabel pembuatan dan kegunaan gas mulia. Helium, neon, argon, kripton, xenon. Pembuatan dengan cara destilasi bertingkat udara cair yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kalau radon, pembuatan dengan cara peluruhan radioaktif radium 226. Kita masuk ke kegunaan. Helium sebagai pengisi balon udara, neon pengisi lampu berwarna merah, serta pendingin reaktor nuklir, argon pengisi lampu berwarna merah, muda atau biru, serta pengelasan logam dan mencegah karat. Kripton pengisi lampu berwarna putih dan untuk anestesi, xenon pengisi lampu berwarna biru, dan untuk anestesi juga radon terapi radiasi sel kanker. Sekian dari saya penjelasan tentang gas mulia. Terima kasih.